Izin mempresentasikan laporan praktikum mengenai membuat kuesioner penelitian dengan AppSheet. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang praktikum. Kemudian di sini menjelaskan mengenai manajemen data, kemudian pengelolaan data dari Microsoft Excel, SPSS, Epidata, dan beberapa aplikasi lainnya. Kemudian data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria valid, reliable, dan objektif. Kemudian di sini membahas mengenai salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran survei data, yaitu AppSheet, di mana AppSheet adalah platform pengembangan online yang memungkinkan pembuatan software. Nah, kemudian tujuan praktikumnya adalah sebagai wahana belajar bagi mahasiswa untuk mengasah skill dalam melakukan dan mengaplikasikan manajemen data epidemiologi. Kemudian manfaat praktikum ini adalah untuk menambah pengetahuan dan mampu mengoperasikan AppSheet untuk pengolahan data. Nah, masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini ada A, manajemen data. Di sini mengenai definisi data, kemudian manajemen data, sampai ke ruang lingkup manajemen data, yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan manajemen data, kebutuhan dan penggunaan data kesehatan, dan teknologi pengelolaan data. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu AppSheet, di mana di sini AppSheet adalah platform online yang diakuisisi oleh Google pada tahun 2020 yang memungkinkan pembuatan aplikasi seluler, tab, dan web dimulai dari sumber cloud seperti spreadsheet dan database tanpa pengkodean apapun. Kemudian masuk ke yang C, yaitu spreadsheet, di mana di sini adalah aplikasi Google untuk pengolahan data, sementara Form untuk mengambil data dari user. Jadi di sini spreadsheet mempunyai fungsi menampilkan dan memanipulasi data dalam baris dan kolom contoh aplikasi. Ada 5 aplikasi, yaitu Microsoft Excel, Star Office, kemudian ada Gnumeric, ada Siak, dan ABS. Masuk ke bab 3, yaitu metode, di mana yang A, bahan, alat, dan bahan. Yang pertama, laptop, jaringan internet, akun email. 4, kuesioner formulir pengetahuan pasien tentang tuberkulosis dan formulir perilaku kepatuhan minum obat. Dan yang kelima, gambar penunjang background dan tampilan layar. Masuk ke langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, membuat spreadsheet. Jadi yang pertama, siapkan email yang akan digunakan untuk spreadsheet, lalu buka secara online melalui link google.com, kemudian klik start dan a new spreadsheet. Kemudian pilih blank di bagian bawah kalimat tersebut untuk membuat spreadsheet baru, kemudian ubah nama spreadsheet baru dengan mengetik di bagian untilted spreadsheet, misalkan dengan kuesioner tuberkulosis paru di sini. Kemudian selanjutnya buatlah tabel dengan memulai mengisi setiap kolom, sel, dan baris pada file sesuai dengan kebutuhan, misalkan data tentang nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Dan yang saya input yaitu nomor responden, nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, lalu detailkan data opsi drop down list. Nah, kemudian seperti ini.
Dan setelah itu, klik kanan pada sel atau kotak yang ingin dibuat drop-down list, lalu pilih validasi data. Kemudian setelah mengklik validasi data, akan muncul window baru yang perlu diisi dengan informasi mengenai drop-down list yang akan dibuat. Selanjutnya, klik rentang data untuk mendefinisikan sumber data untuk drop-down list. Setelah itu akan muncul pertanyaan untuk menentukan lokasi sumber data. Maka selanjutnya, lakukan blok pada sumber data drop-down list. Nah, jadi di sini di blok untuk selanjutnya itu di blok pada sumber data drop-down list. Kemudian yang terakhir, klik tombol simpan dan selesailah pembuatan drop-down list. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat AppSheet. Jadi membuat akun pada http www.appsheet.com. Selanjutnya masuk, hubungkan dengan akun di Drive. Apabila sudah tersambung, lalu klik Make a New Apps. Kemudian pilih Start with your data untuk membuat aplikasi menggunakan data spreadsheet yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ubah nama aplikasi sesuai kebutuhan. Untuk kategori pilih Order, lalu upload data set spreadsheet pada Drive. Kemudian langkah selanjutnya menyesuaikan tipe data sesuai dengan data yang diinput. Ada beberapa jenis data, ada beberapa jenis dan tipe, namun pada umumnya yang digunakan adalah long text, digunakan untuk input teks dengan karakter yang cukup panjang. Kemudian teks digunakan untuk input dengan teks sedikit. 3. Anomalies digunakan untuk membuat beberapa pilihan jawaban. 4. Signature untuk input tanda tangan. 5. Lat long untuk input koordinat. 6. File untuk upload file. Kemudian jika pada sheet ada pertanyaan yang ingin di-highlight pada aplikasi, maka dapat menambahkan slice. Atur pada slice name, source table, and slice column sesuai kebutuhan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sheet berikutnya. Jika sudah selesai, atur desain pada bagian view sesuai kebutuhan dan selera. Kemudian save dan klik bagian security, aktifkan. Klik bagian user, geser ke bagian link, copy link yang tertera. Jika sheet ada pertanyaan yang ingin di-highlight pada aplikasi, maka dapat menambahkan slides. Kemudian ini tampilan AppSheet setelah diisi di handphone. Berikut merupakan tampilan pada handphone login menggunakan email yang telah digunakan. Ini aplikasi yang sudah di-download di handphone. Kemudian isi bagian identitas dan berikut adalah contoh yang telah diisi. Jadi di sini kita mengisi nomor responden, nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian isi bagian perilaku dan berikut adalah contoh yang telah diisi. Nah, ini contoh untuk pengisian formnya yang perilaku itu seperti ini. Kemudian isi bagian pengetahuan dan berikut adalah contoh yang telah diisi. Jadi di sini adalah contoh form yang sudah diisi bagian pengetahuan. Kemudian ini bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi di sini membahas mengenai AppSheet digunakan untuk pengumpulan data mengenai kejadian tuberkulosis paru tanpa harus melakukan coding data. Jadi kuesioner tuberkulosis paru juga memuat keterangan terkait identitas seperti nomor responden, nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian untuk bab 5 penutup, kesimpulannya dan saran untuk pemanfaatan AppSheet secara maksimal sehingga AppSheet dapat digunakan
ataupun dapat menggantikan metode manual pencatatan dan survei ke berbasis software untuk memudahkan petugas dalam penginputan data sehingga kendala dalam pencatatan manual dapat diminimalisir. Kemudian ini daftar pustaka dan ini terakhir lampiran. Dan di sini ada link spreadsheet sama link upsheet-nya.